Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuratul Aulia, SEMM, salah satu dosen di STAI Mauizah Tanjung Jabung Barat di program studi Ekonomi Syariah. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan program PKDP tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemenag di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Baik, sebelum kita memulai kuliah kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa tadi menjadi berkahan yang saya sampaikan hari ini. Baik, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, mau absen dulu ya. Saya ingin Andri, saya Polisa, Bagus Arianto, Anwar Asrianto, Mahfudatul Hasanah, Nada Hanifah, Caca, Nabila, Rasika Atifi, Deli Pratiwi. Kalian sebelumnya di mata kuliah manajemen pemasaran kita sudah belajar tentang apa itu manajemen dan juga sudah belajar tentang pemasaran. Saat ini kita masuk ke pertemuan kelima dengan submateri perilaku konsumen. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah di submateri perilaku konsumen ini adalah mahasiswa mampu menganalisis pasar konsumen dan pasar bisnis. Dengan indikatornya, bagaimana mahasiswa bisa menganalisis proses keputusan pembelian dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, sebelumnya kita sudah tahu belum apa itu perilaku konsumen? Sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah lah ya? Sudah. Tapi mungkin cara menafsirkannya aja mungkin kita belum terlalu paham ya. Di sini saya akan jelaskan apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan kebutuhan. Anwar kalau sebelum mau membeli sesuatu kira-kira apa alasannya? Kebutuhan. Kemudian misalnya nih siapa? Bagus ya. Bagus mau beli HP. Kira-kira itu apakah langsung beli atau gimana? Hanya Baik. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan perilaku konsumen. Bagaimana keputusan kita membeli sesuatu produk atau jasa. Nah, selanjutnya proses keputusan pembelian. Ada 5 tahap proses yang dilalui konsumen dalam proses pembelian. Nah, yang pertama adalah penilaian kebutuhan, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat ada keputusan pembelian, dan yang kelima perilaku pasca pembelian. Meskipun ya, kalau kita tiba-tiba diajak teman pergi ke toko ataupun ke mall, kan dadakan ya, ibaratnya dadakan, nggak tahu nih mau beli apa. Biasanya cewek ya, datang lihat main-main cantik ini lucu mau beli. Nah, itu adalah salah satu proses keputusan pembelian. Kita analisis satu persatu ya. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhannya. Sekalipun tadi dia mau beli barang dengan alasan lucu, tapi kan itu termasuk masalah ya gitu ya. Dia membeli barang karena lucu. Jadi dia kayak beli produk apa ini lucu banget di gitu ya. Nah, jadi sebelum melakukan pembelian ada masalah dulu. Kita mau membeli sesuatu. Contohnya ya, HP rusak. Butuh HP memorinya tidak cepat penuh dan kameranya bagus buat tugas kuliah dengan bagus tanpa drama. Adalah pengenalan kebutuhan. Kemudian kita lihat yang kedua
biasanya ya tadi ya si Bagas mau beli HP, dicari dulu ya informasinya. Nah, sumber informasi konsumen itu dibagi menjadi dua. Sumber pribadi bisa ke keluarga, teman, tetangga. Jadi kita mulai searching nih. Kita cari tahu dulu ke teman-teman ini. Aku mau beli HP, aku rusak. Kira-kira apa nih rekomendasi dari kalian? Gitu ya. Kemudian sumber publik ada juga media sosial, kemudian media massa atau e-commerce. Biasanya kalau anak-anak gamer sekarang itu lihatnya rating ya, review-review ya di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu ada perilaku pasca pembelian. Setelah beli iPhone, di Bagas kira-kira perasaannya seperti apa? Senang, senang. Kenapa senangnya? Selalu. Iya. Ada rasa kepuasan ya. Nah, jadi perilaku pasca pembelian ini menganalisa, mengevaluasi apakah produk tersebut memuaskan kita, bagaimana feedbacknya. Nah, biasanya kalau di sini kalau kita habis beli di Shopee ya, cek out di Shopee, pasti diminta tolong ratingnya, ya video unboxing, kemudian apa testimoninya. Iya. Nah, biasanya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Misalnya saya sebagai produsen, bagaimana cara menghadapi konsumen yang ragu-ragu dalam membeli? Yang ragu-ragu adalah Membeli. ya, ada yang bisa menanggapi sebelum saya jawab? Jika kita sebagai produsen ya ingin menghadapi customer yang ragu-ragu nih, kadang-kadang ghosting, tidak jadi beli. Nah, itu gimana caranya? Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu lebih lanjut. Ini belinya secara langsung atau secara online? Karena beda manajenya gitu. Kalau secara langsung, kalau secara personnya. Nah, kalau secara langsung ya mungkin bisa kita bantu nih. Kita datangin. Ya, kadang-kadang pembeli itu masih ragu-ragu karena tidak bisa memutuskan sesuatu produk yang mau dibeli. Misalkan ya kita tawarkan, Bu, ini produk A, yang ini kelebihannya bla 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 bla. Kalian bantu jelaskan. Yang B, produk ini kelebihannya ini, kekurangannya ini, Bu. Tapi kalau rekomendasi dari saya nih, Bu ya, nah, langsung aja kalian dari seperti itu. Jadi biar dia kokoh nih, hatinya nggak ragu-ragu. Kalau rekomendasi dari saya sih, Bu, bagusnya yang ini, Bu, karena lebih ini. Kalian lebih jelaskan. Nah, mungkin itu jawabannya ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang ada. Apa saja faktornya? Yang pertama ada 3 ya. Faktor pribadi, faktor psikologi, faktor sosial. Faktor pribadi, ya misalkan ya di dalam hal ini faktor pribadi sangat menentukan dalam pembelian produk. Ya misalkan dari situasi ekonomi, seorang direktur, ya dia seorang direktur nggak mungkin kan cuma pakai motor, pasti dia butuh mobil. Kemudian karyawan, ya udahlah, kalau sosok gaya banget lah, pasti dia pakai motor. Kemudian situasi gaya hidupnya juga menentukan perilaku konsumen. Kalau dia hidupnya mewah, otomatis dia misalnya barang-barang yang mewah, gitu ya. Kemudian gaya hemat ya, berarti dia nggak terlalu molek tuh, produk-produk yang begitu. Faktor psikologi. Nah, faktor psikologi juga mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada motivasi. Contohnya ya, seorang artis ya membutuhkan keamanan ekstra untuk menjaga dirinya. Dalam hal ini, keamanan merupakan motivasinya untuk membutuhkan seorang bodyguard. Nah, itu adalah motivasinya menggunakan jasa bodyguard. Kemudian persepsi. Yang tadi ya si Bagas mungkin sama nih persepsinya. Seseorang yang punya HP iPhone itu HP yang bagus. Setuju nggak? Yang lain setuju nggak? Atau saya sih Samsung. Ini adalah persepsi. Tidak semua orang bilang iPhone bagus. Ya. Ada juga yang bilang Samsung itu bagus. Tergantung orangnya. Tergantung kan. Kayaknya ada faktor sosial ya juga mempengaruhi. Misalkan dulu ya ibu-ibu arisan. Ibu-ibu arisan itu ya satu orang pakai misalkan tas merek Gucci. Yang satu-satu yang lainnya juga ikut gitu. Pakai Gucci semua. Itu kan berarti satu grup itu mempengaruhi perilaku konsumen. Kalian punya grup nggak? Ya. Misalkan suka bola. Ya, Atau apa komunitas yang kamu ikutin? Sepak bola. Nah, pasti kamu beli produk-produk yang
tentang pola. Itu adalah contoh bagaimana guru mempengaruhi perilaku konsumen. Yang selanjutnya terakhir adalah pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga adalah misalkan ada seorang keluarga dari ayah, ibu, anak. Nah pasti pengen ke restoran. Sebelum pergi ke restoran pasti si anak ini biasanya sudah merekomendasikan nih, Pak nanti kita makan di sana aja lah, itu tempatnya bagus. Itu adalah contoh pengaruh keluarga. Kemudian kelas sosial, faktor sosial dari kelas sosialnya. Seorang milioner akan membeli suatu produk yang harganya mahal, sama seperti direktur. Ini menunjukkan bahwa kelas sosial sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. Kemudian budaya, yang terakhir ya, di tengah maraknya budaya Jepang dan Korea yang sangat berkembang sekarang, di Indonesia tidak sedikit konsumen mulai membeli barang yang bertemakan Jepang. Ya, sampai di sini sering menonton drakor. Dalam sejarah nonton drakor ya. Kemudian dari segi makan ini iklan tadi sudah masuk ke Indonesia. Menginginkan rasa Korea. Bahkan iklan-iklan di TV semuanya bertemakan Korea. Karena lagi hype-nya. Tapi domi, betul-betul. Thailand pada produk Indonesia. Baik, anak-anak sekalian kita masuk ke kesimpulan. Ada yang bisa menarik kesimpulan atau yang kalian bisa jelaskan? Coba, siapa namanya? Mau tidak ke sana? Apa yang kamu dapatkan tadi tentang perilaku konsumen? Kemudian proses, kemudian. Ada yang lain? Kasih wakil. Yang ditangkap dari yang saya jelaskan tadi. Perilaku konsumen itu merupakan proses seseorang untuk memilih dan juga membeli sampai kalkulasi produk. Tidak paham semua ya, sudah saya jelaskan. Kesimpulannya adalah mempelajari perilaku konsumen bagi perusahaan adalah memungkinkan perusahaan memahami dengan tepat kebutuhan dan keinginan pelanggannya sehingga dapat membantunya untuk memuaskan pelanggan. Nah, ada kaitannya dengan kita sebagai perguruan tinggi agama Islam ya, kaitannya dengan moderasi beragama dalam hal ini kita tetap harus saling menghormati, saling menghargai serta toleransi terhadap sesama. Ya, beli produk tidak memandang agama yang dianut. Jangan menganggap ini semua beli sana tempatnya menjual Cina. Jangan gitu. Jual orang Batak gitu ya. Kita harus tetap menghargai, toleransi, ya, kemudian menghormati. Ya. Untuk apa? Agar negara ini terus bertumbuh mencapai tujuan pembangunan. Baik, terima kasih atas perhatian kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu baru buat kalian dan keberkahan bagi kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.